Oke, teman-teman semua. Pagi ini saya bermaksud melanjutkan pembahasan pengoptimalan penggunaan dokumen Microsoft Word-nya dengan mencoba bagaimana kalau misalkan teman-teman sekalian mau menempatkan grafik pada sebuah dokumen Microsoft Word. Nah, sebagai contoh, saya buka kembali contoh dokumen yang sudah dipakai untuk pembahasan sebelumnya. Ini data fiktif, saya mencoba menampilkan data statistik vaksinasi ya untuk suatu lokasi tertentu pada bulan September 2021 ya. Nah, adapun tabelnya saya buat sesederhana mungkin, yaitu datanya mencakup 5 lokasi, lokasi ABCDE dengan data vaksinasi pertama, jumlahnya dalam ribuan seperti yang tampil dalam tabel. Nah, sekarang saya mencoba agar data tabel ini mudah dipahami oleh pembaca dokumen. Saya bermaksud bagaimana kalau data yang ada dalam tabel ini saya mau coba ubah menjadi tampilan grafik, di mana tampilan grafiknya saya tempatkan langsung di bawahnya saja. Nah, untuk menempatkan grafik ya dengan atau pada dokumen Microsoft Word, caranya relatif mudah. Anda pindahkan kalau sedang berada di tab Home, pindahkan ke tab Insert. Di tab Insert, di area Illustration atau di grup Illustration ada namanya Chart. Ya, terlebih dahulu Anda tempatkan dulu posisi titik sisipnya ya atau ya posisi penunjuknya atau posisi titik sisipnya di posisi grafik mau ditempatkan. Misalkan kebetulan di bawah tabel. Kemudian di tab Insert Anda pilih Chart, nanti akan keluar kotak dialog Insert Chart. Nah, pada kotak dialog Insert Chart ini akan ditawarkan ya berbagai kategori grafik yang mungkin paling mudah untuk dipahami oleh pembaca dokumen. Pilihannya cukup banyak, tentunya ini sangat tergantung dari jenis datanya. Yang pertama ditampilkan ya pilihan di sebelah kiri, di navigasi sebelah kiri ada pilihan kolom. Ini grafik kolom ya. Di sini grafik kolom pun tipe grafiknya banyak pilihan. Anda lihat ini kalau jadi cluster kolom, kemudian stack kolom, kemudian 100% stack kolom, dan seterusnya. 3D cluster kolom, dan seterusnya. Ini pilihannya cukup banyak. Ada 3D kolom, dan seterusnya. Ini untuk satu jenis grafik kolom. Anda juga dapat memilih line. Line pun tipenya banyak. Anda bisa pilih bentuk tipe grafik dari line yang Anda inginkan. Kalau kebetulan datanya hanya satu, misalnya saja satu variabel yang mau digrafikan, Anda juga dapat menggunakan grafik kue, grafik pie. Pilihannya juga cukup banyak seperti ini. Atau grafik bar, ya. Grafik bar sama dengan kolom. Kalau kolom itu vertikal, bar itu adalah tertidur horizontal. Ada grafik area, kemudian ada grafik XY, XY, grafik map, grafik stop, ya, kemudian radar, dan lain-lain. Tentunya ini sangat tergantung dari variasi data yang mau teman-teman coba grafikan. Ya, saya ambil contoh sebagai ilustrasi pembuatan grafik secara sederhana. Saya pilih kolom saja, kemudian saya pilih 3D kolom misalkan saja. Jadi kategori grafiknya kolom, tipenya 3D kolom. Kalau sudah Anda klik OK, nanti otomatis ya grafik akan dibuatkan di bawahnya ya dengan tampilan sebagai berikut. Ini tampilan grafiknya ya, tepat di posisi titik sisip berada pada dokumen. Cuma data yang digrafikan ini masih data dummy. Kalau Anda perhatikan di sini, data yang ditampilkan adalah data fiktif ya, yang ditampilkan dengan format Microsoft Excel yang memakai kolom dan baris. Ada kolom kategori, kolom series 1, series 2, series 3 dengan jumlah barisnya 5. Nah, kebetulan saya bermaksud menggrafikan data statistik vaksinasi yang ada dalam dokumen yang ditempatkan hasilnya tepat di bawahnya. Berarti data ini harus dikopikan ke dalam tabel Excel yang akan menjadi pengganti data dummy yang ada. Misalkan saya mau mengambil ini, Anda boleh sorot aja grafik ini atau tabel ini. Setelah Anda sorot, kita copy, ya, Anda copy, kemudian kita tempatkan di sini, kita paste, ya, kita paste, ya, kita paste. Maka sekarang datanya akan dipindahkan dari tabel dokumen Microsoft Word ke dalam tabel Excel. Untuk kolom yang tidak dibutuhkan, yang ini saya hapus saja, del.
karena kolom ini, karena kebetulan grafiknya hanya ingin kolom A, B, dan C, berarti area grafiknya kita perkecil seperti ini. Ini kan memperbesar tuh, menambah, ini saya perkecil. Karena toh saya membutuhkannya informasinya hanya 3 kolom, lokasi, vaksinasi pertama, dan vaksinasi lengkap. Kalau sudah, kita lihat hasilnya di sini. Tuh, otomatis grafiknya akan langsung menerjemahkan data tabel yang ada dalam dokumen Microsoft Word ke dalam tabel grafik yang Anda inginkan. Nah, kalau ya Anda sudah menempatkan datanya pada tabel Excel sebagai pengganti data dummy, tabel ini bisa ditutup. Anda tinggal X, maka tertutup. Nah, kalau Anda perhatikan ini hasil tampilannya. Nah, kemudian kita coba bagaimana kalau grafik ini mau ditata lebih lanjut. Untuk menata grafik, ya Anda pilih dulu grafiknya. Anda cukup klik 1 kali, dan Anda otomatis punya Contextual Tab Chart Tools. Pada Contextual Tab Chart Tools ini, Anda ada 2 tab yang kita dapat gunakan, Chart Design dan Format. Format mengacu ke tampilan pengaturan teks, ya, kemudian juga memilih area yang mau disunting dan lain-lain. Kita coba mulai dengan Chart Design dulu. Kita mulai dengan Chart Design. Nah, yang pertama, bagaimana kalau grafik ini setelah Anda tempatkan datanya, ternyata ada perubahan data. Kalau Anda ingin mengubah data, berarti kan datanya harus diedit kan. Nah, untuk mengedit datanya di Contextual Tab Chart Design, Anda pilih Edit Data. Waktu dipilih Edit Data, dia akan tampilkan kembali informasi data dalam format tabel Excel yang akan Anda perbaiki. Gitu kan. Misalkan saja ini bukan 850, harusnya ini 1100, saya ganti 1100. Enter, maka otomatis datanya di sini berubah menjadi 1100, ini 1100 paling tinggi. Atau misalkan biar menonjol kelihatan, saya ganti di sini 3000. 3000, Anda lihat dia akan berubah menjadi 3000 kan, tinggi gitu kan. Oke, saya ganti kembali ke 1100. Saya ganti kembali ke 1100. Ini hanya contoh data dummy. Kalau sudah X, jadi untuk menyunting datanya, Anda tinggal pilih di grup data, Anda pilih edit data, ya, edit data. Kalau ternyata range data yang mau digrafikan mengalami perubahan, Anda pilih select data. Anda pilih select data, nanti akan keluar kotak dialog, ya, select data source di sini, ya. Nah, kalau Anda perhatikan di posisi ini, ya, ini range datanya, chart data range-nya yaitu dari A1 sampai dengan C6. A1 di sini sampai dengan C6. Kalau yang mau digrafikan hanya sampai dengan B saja, A sampai dengan B, jadi hanya vaksinasi pertama saja, berarti di sini, ya, ini dapat Anda ganti range-nya hanya seluas ini. Nah, kalau hanya seluas ini, ya, Anda klik OK, maka datanya ini hanya data vaksinasi yang pertama saja, ya, yang data vaksinasi yang pertama saja, yaitu kolom A dan kolom B. Jadi informasinya, lokasi A, vaksin pertama sekian, lokasi B, sekian, dan seterusnya. Nah, untuk mengembalikannya, saya pilih lagi select data. Oke, kemudian setelah itu, range-nya saya sorot kembali keseluruhan, ya. Oke, saya kembali keseluruhan, seluas ini jadi all, kemudian klik OK, maka dia menyesuaikan kembali. Nah, itu kalau misalkan Anda bermaksud mengubah data, dan juga kalau Anda bermaksud mengganti range datanya. Kita coba select data lagi, ya. Nah, ini kalau saya pilih switch row or column, ya, kemudian klik OK, dia balik. Jadi pos yang di depannya itu adalah informasi vaksin pertama dan vaksin lengkapnya. Sedangkan lokasinya itu di sisi kanannya. Ya, oke. Kita coba balik lagi, switch data lagi. Ya, di sini. Kemudian saya switch lagi. Jadi informasi yang di depan sekarang informasi lokasinya, sedangkan di samping kanan adalah informasi vaksinnya, seperti ini. Terserah Anda mau melihat dari sudut pandang mana yang menurut si pembaca dokumen itu lebih jelas. Jadi sangat tergantung datanya. Yang berikutnya, setelah Anda mengenal bagaimana menyunting data dan mengganti data, mengganti range data, serta mengganti posisi tampilan grafik, berikutnya bagaimana kalau misalkan saya bermaksud mengganti tipe grafik. Anda bisa pilih Change Chart Type. Nanti keluar kotak dialog yang sama.
untuk mengubah grafik. Misalkan saya mau ganti menjadi bar. Saya menjadi bar, kemudian pilih grafik barnya yang 3D cluster bar, Anda klik OK. Maka dia berubah menjadi grafik bar. Di mana di setiap lokasi ada 2 bar, yaitu bar yang hijau tua vaksinasi lengkap, yang hijau muda vaksinasi pertama. Ini kalau mau grafik bar. Saya ganti lagi, oh saya mau grafik line, grafik garis, ya seperti ini, ya untuk setiap daerah. Ya Anda tinggal pilih grafik mana yang Anda inginkan, atau grafik area, ya ini grafik area, gitu kan? Terserah Anda mau pilih yang mana. Ini untuk pemilihan grafik. Ya, grafik pie biasanya hanya mewakili satu kolom, yaitu kolom yang vaksinasi pertama yang menempel dengan lokasinya, seperti itu. Saya kembalikan aja ke grafik kolom, Anda sudah bisa cara menggunakannya. Saya pilih 3D kolom, oke, dah. Berikutnya, ke sebelah kiri, bagaimana kalau Anda bermaksud mengubah kombinasinya, kan saya memakai kombinasi warna hijau muda dan hijau tua. Nah, saya berkeinginan warnanya saya mau ganti kombinasinya. Di sini Anda dapat memilih kombinasi warna lain yang Anda inginkan. Misalkan ada komponen warna biru gitu ya. Terserah Anda pilih mana yang Anda inginkan seperti ini. Ini mengubah kombinasi warna. Kombinasi warna ini sangat tergantung dari desain temanya. Desain temanya dan sangat tergantung dari tab desain kombinasi color yang digunakannya. Kombinasi color yang digunakannya. Jadi kalau misalkan saya memakai kombinasi color yang ini, itu dia akan menyesuaikan. Langsung sesuai dengan warna yang. Misalkan saya sengaja memakai warna yang berbeda biar kelihatan seperti ini. Ya, gitu. Itu sangat tergantung dari kombinasi tema dan color yang ada pada tab design. Kita kembali ke chart design, sehingga pilihannya menjadi sebagai berikut tuh. Anda bisa memilih kombinasi warna apapun sesuai dengan keinginan. Misalkan seperti ini. Berikutnya, setelah Anda memilih warna yang ada di grup chart style, selanjutnya Anda dapat memilih gaya style yang sudah disediakan. Ini pilihan style pertama, ini style yang kedua, ini style yang ketiga, style yang keempat, style yang kelima. Ya, Anda tinggal pilih sesuai dengan keinginan mau yang mana. Ya, nah ini adalah style default yang tinggal kita pilih, ya, sesuai dengan yang disediakan oleh Microsoft Word. Misalkan saya pilih ini. Ini memakai gaya style yang Anda inginkan. Oke, kita lanjutkan sekarang masih di chart design untuk penggunaan quick layout ya. Tadi kita sudah mencoba menggunakan chart style ya. Jadi kita mencoba di area di grup chart style ini untuk memilih kombinasi warnanya. Kemudian berikutnya Anda juga dapat memilih style sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, sekarang kita lihat komponen daripada tampilan grafiknya. Komponen tampilan grafik ini dapat dilakukan dengan langsung memilih dari komponen layout yang disediakan di sini. Ini pemilihan komponen layout yang disediakan di sini. Perlu saya sampaikan, ya, penempatan grafik pada dokumen Microsoft Word ini hampir sama juga penempatan grafik pada PowerPoint, ya, masih bagian daripada Microsoft Office. Begitu juga pada penempatan grafik pada Microsoft Excel. Artinya, kalau Anda sudah bisa menempatkan grafik pada dokumen Microsoft Word, Anda dapat dengan mudah menempatkan grafik pada PowerPoint, pada Microsoft Excel, ataupun pada aplikasi Microsoft Office lainnya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan pemanfaatan pengaturan tampilan komponen daripada grafik melalui Add Chart Element. Kita mulai dengan pilihan Add Chart Element. Kita mulai dengan memilih Chart Title. Ini judul grafik. Kalau Anda pilih None, berarti tanpa judul grafik. Kalau Anda ingin menambah judul grafik, Anda pilih above, berarti di atasnya. Kalau center, berarti bergabung, bersatu dengan grafiknya, sehingga area tampilan grafik ini lebih solid gitu kan. Nah, saya pilih above di atasnya, seperti ini. Kemudian kita coba ketikkan, yaitu grafik vaksinasi. Oke, kemudian lepas ya. Nah, kalau Anda pilih ternyata saya ingin center overlay, berarti ini ditempatkan secara overlay. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau saya mau menempatkan legend? Defaultnya ada di kanan biasanya ya. Ini none tanpa legend. Kalau dipindahkan right ada di kanan ya. Right itu ini legend, ini legend. Kemudian kalau saya legendnya itu ingin top di atas, kemudian ini left di kiri ini.
Kemudian Anda juga bisa legendnya ditempatkan di bawah. Saya pilih bawah, bottom. Nah, semua objek yang ditempatkan pada grafik, ya, kita coba selingi, ya, di sini, dapat diatur lebih lanjut menggunakan tab format dari sini, ya, tapi nanti belakangan. Kita lanjutkan, berarti title sudah, legend sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin dilengkapi dengan garis bantu line, ya, baik secara major itu berarti garis besarnya saja. Ini kalau saya hilangkan, ini tanpa garis bantu di belakangnya. Tapi kalau saya grid line-nya saya pilih major, tuh ada garis bantu di belakangnya. Ya, sehingga tinggi grafik akan kelihatan di posisi berapa. Kalau ingin lebih detail, grid line-nya Anda pilih primary major. Ya, ini ada primary major. Tuh, ya, primary di sini, grid line. Ini primary major for horizontal. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Ya, vertikal dan horizontal. Kemudian kalau Anda pilih minor, ya Anda pilih minor, ini lebih rinci, ini lebih rinci. Kalau saya pilih minor tuh ada garis, jadi selain garis mendatar dan vertikal, ada garis yang lebih tipis-tipis, yang jaraknya lebih lebih sempit, ya lebih sempit. Seperti itu. Ya, ini kalau Anda memberikan background berupa garis bantu untuk memudahkan pembacaan tinggi grafik, ya tinggi bar grafik. Itu menggunakan grid line. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau saya mau lengkapi dengan data label? Jadi saya ingin tahu nih, grafik lokasi B itu, ya identitasnya apa? Anda gunakan label di sini. Defaultnya none. Kalau Anda pilih call out, dia akan beritahu nih seperti ini. Oh, lokasi B nilainya 1100, lokasi B yang vaksinasi pertama itu 1100, lokasi B yang vaksin kedua 600, itu kelihatan dari sini. Atau kalau tidak mau berbentuk call out, Anda pilih more data label. Jadi kalau Anda perhatikan di sebelah kanan akan ditampilkan format data labelnya. Kebetulan yang ditampilkan di sini adalah value. Anda bisa pilih value. Maka di sini ada informasi value, nilai angka yang akan ditampilkan pada grafiknya. Berikutnya, bagaimana kalau saya mau lengkapi dengan informasi keterangan? Anda bisa menggunakan aksis title. Ada primary horizontal. Primary horizontal itu yang mana? Yang ini. Di sini. Yaitu yang lokasi. Jadi Anda bisa di sini misalnya saja Anda bisa tambahkan tulisan lokasi. Vaksin. Lokasi vaksinasi. Jadi keterangan keterangan yang ditempatkan pada aksis title primary horizontal. Sedangkan kalau pilih primary vertikal yang ini. Ini adalah, nah ini kebetulan tertidur, saya ketikkan di sini adalah jumlah vaksinasi. Oke, kemudian saya mau nambahkan yang aksis title untuk depth yang kanan ini. Yang kanan ini informasi di sini vaksin pertama dan vaksin lengkap. Kalau dibutuhkan, kalau tidak, saya pikir tidak perlu karena toh sudah ada legend di bawahnya. Berarti di sini aksis title yang depth-nya nggak usah. Ya, nah itu adalah contoh berbagai cara pengaturan komponen yang ada pada grafik. Sebenarnya Anda juga dapat menambah komponen itu lebih mudah, tidak menggunakan add chart element, tapi Anda menggunakan ini tanda plus di sini. Di sini ada tanda plus, Anda bisa menampilkan dan menghilangkan komponen dari sini. Ini menghilangkan dan menampilkan. Jadi kalau misalkan saya mau menghilangkan legend di sini, dia legendnya hilang. Kalau ditampilkan, dia tampil lagi. Kalau mau diubah menjadi di bawah, Anda pilih bawah. Dia tampil kembali. Ini untuk menghilangkan dan menampilkan komponen grafik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau Anda sedang memilih grafik, masing-masing objek grafik itu dapat diatur formatnya. Contohnya, title. Saya klik di title di sini. Anda punya dua contextual tab, yaitu chart design dan format. Anda pilih format. Kemudian saya yang ini ingin diatur, misalnya memakai quick format, di sini quick style, saya menggunakan pilihan ini. Kalau ukuran hurufnya ingin lebih besar, ya tetap menggunakan tab home, ya Anda bisa perbesar. Kemudian jenis hurufnya mau apa, ya Anda tinggal ganti sesuai dengan keinginan. Misalkan seperti ini. Ini hanya contoh. Kemudian ini, ya saya naikkan ke atas, saya ingin ini kebetulan formatnya itu tidak menggunakan quick style daripada word art style. Saya ingin langsung menggunakan style yang ada di sini. Ya silahkan, Anda bebas saja mau menggunakan style yang mana. Misalkan saya menggunakan style yang ini.
Oke, maka dia menggunakan style tertentu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan si grafik ini area tertentu mau diatur lebih lanjut? Caranya masih di tab format. Kalau Anda klik di sini, ya, ini otomatis pilihannya chart area. Kalau saya klik di dalamnya, ini pilihannya plot area, itu beda ya. Jadi kalau chart area itu keseluruhan, kalau plot area hanya pada area yang kalau plot area ini hanya area yang ada grafiknya saja. Nah, saya pilih chart area saja, artinya area keseluruhan. Formatnya apa? Saya pilih chart area. Formatnya di sini saya pilih format selection. Nanti keluar kotak dialog berupa navigasi yang di kanannya. Untuk pengaturan fill misalkan, warna, saya pilih gradient. Nah, kemudian efek gradiennya apa? Di sini warnanya Anda bisa pilih di sini kan, ini present gradient, Anda bisa pilih kombinasi warnanya yang ini, dia akan memakai kombinasi baru. Atau boleh juga menggunakan solid color, boleh juga menggunakan tadi menggunakan picture. Kalau menggunakan picture ini menggunakan picture, ya pilihan picture-nya dapat dipilih ya di sebelah sini ya, ini pilihan picture-nya sesuai dengan keinginan. Tentunya harus yang tetap jelas ke grafiknya ya atau berupa pattern, ya terserah. Saya pilih gradient saja, kemudian kalau sudah kita tutup. Jangan lupa grafik setelah Anda menempatkan grafik harus sering disimpan supaya nggak hilang. Kita simpan save, dan kalau kita coba tampilkan tabel dengan grafiknya secara utuh, saya pilih menu view, pilih one page, ini ditampilkan dengan satu halaman, maka tampilannya sebagai berikut. Ini saya coba sembunyikan dulu, klik 2 kali, saya perbesar, ini loh tampilan data dengan grafiknya. Oke, saya samakan. Sudah cukup rapi, ya. Sudah cukup rapi. Kalau grafik ini mau diberi bingkai, Anda klik di sini, di luarnya, di sini. Kemudian Anda bisa atur formatnya di sini. Oh, saya mau beri bingkai. Ya, Anda tinggal atur bingkainya dari sini. Misalkan saya beri bingkai ini, dia diberi bingkai. Kalau sudah lepas. Ya, ini contoh bagaimana Anda menempatkan grafik yang datanya diambil dari tabel yang sudah ditempatkan di Microsoft Word. Cukup jelas?